Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabar kalian kali ini? Semoga dimanapun kalian berada, Allah selalu sertakan hal-hal baik kepada kalian. Teman-teman, di setiap organisasi intrasekolah, pesantren Persatuan Islam 109 Kujang pasti udah gak asing lagi dengan yang namanya MUSTA, Musyawarah Anggota. Yang mana MUSTA ini ialah kegiatan yang wajib diselenggarakan setiap pergantian kepengurusan organisasi. Jadi, apa aja sih yang dilakukan pada saat MUSTA? Isi dari MUSTA tidak lain tidak bukan ialah sidang. Tapi, tahukah kalian apa itu persidangan dan bagaimana teknik jalannya suatu persidangan? Persidangan ialah pertemuan formal yang berfungsi menyelesaikan suatu permasalahan dalam upaya untuk menghasilkan keputusan yang dijadikan ketetapan bersama. Sidang terbagi menjadi 3. Yang pertama ialah sidang paripurna, yang kedua sidang pleno, dan yang terakhir adalah sidang komisi. Perbedaannya hanya dari hasil keputusan yang memiliki hukum yang mengikat. Dan yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini ialah mengenai sidang pleno. Ciri-ciri sidang yaitu: yang pertama, adanya palu sidang. Yang kedua, terbentuk atas dasar aturan yang disepakati dengan adanya draft persidangan. Yang ketiga, sidang berisi tentang hal-hal yang perlu ditetapkan dalam persidangan. Contohnya adalah laporan pertanggungjawaban. Yang keempat, adanya peserta umum yang terdiri dari peserta dan peninjau. Peserta umum mempunyai hak bicara. Hak suara hanya diperoleh oleh peserta. Peninjau tidak memiliki hak suara. Hak bicara adalah hak untuk mengungkapkan opini. Hak suara adalah hak yang dipakai saat ada sesi voting. Peserta perlu memenuhi quorum persidangan, yaitu jumlah minimal orang yang hadir dalam persidangan, biasanya minimal 2/3 jumlah keseluruhan peserta. Yang kelima, adanya pimpinan sidang. Pimpinan sidang terdiri dari pimpinan sidang tunggal, yang diisi oleh 2 orang, 1 pimpinan, 1 notulensi. Presidium sidang dengan jumlah ganjil, namun biasanya dengan 3 orang presidium. Presidium sidang 1 bertugas untuk memimpin sidang pleno dan yang lainnya menjadi notulensi. Adapun sidang pleno 2 dipimpin oleh presidium sidang 2 dan sidang pleno 3 dipimpin oleh presidium sidang 3. Jadi, setiap presidium memiliki wewenang pada salah satu sidang pleno. Dan yang terakhir, adanya Master of Ceremony yang membuka acara sebelum acara diserahkan kepada presidium sidang, serta menutup rangkaian acara tersebut. Cara mengetuk palu. Cara mengetuk palu pada saat persidangan itu harus jelas dan tegas. Apakah pasal 1 tentang ketentuan umum disetujui? Apakah pasal 1 tentang ketentuan umum disetujui? Palu 1 ketukan untuk menyerahkan palu kepada presidium lainnya. Palu sidang saya serahkan dari presidium sidang 1 ke presidium sidang 2. Palu sidang saya serahkan. Palu sidang saya terima dari presidium sidang 1. Palu sidang saya terima. Untuk mengasahkan per poin atau per pasal, untuk skorsing singkat. Skorsing 1 kali 5 menit saya buka. Palu 2 ketukan, untuk skorsing waktu yang panjang. Skorsing 2 kali 30 menit saya buka. Untuk mengesahkan per bab. Apakah bab 4 tentang hak dan kewajiban dapat disetujui? Palu 3 ketukan untuk membuka dan menutup persidangan. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, sidang pleno 3 resmi kami buka. Alhamdulillahirrabbilalamin, sidang pleno 3 resmi kami tutup.
untuk mengesahkan ketetapan. Kepada musyawirin, apakah rancangan tata tertib musyawarah anggota 24 Ummahatul Qod Mu'alimin Pesantren Persatuan Islam 109 Kujang disetujui? Maka dari itu, rancangan tata tertib musyawarah anggota 24 Ummahatul Qod Mu'alimin Pesantren Persatuan Islam 109 Kujang disahkan. Kepada musyawirin, kata rancangan bisa dicoret. Lalu banyak ketukan untuk mengondusifkan peserta sidang. Semuanya harap tenang. Istilah-istilah dalam persidangan. Yang pertama adalah lobbying. Lobbying yaitu membahas masalah yang terjadi dalam persidangan di luar acara persidangan resmi. Contohnya, interupsi Presidium Sidang yang terhormat. Saya ingin mengajukan lobbying kepada bendahara untuk membahas dan menyepakati jumlah uang kas. Yang kedua adalah interupsi. Interupsi point of information, yaitu untuk memotong pembicaraan dalam rangka menyampaikan informasi. Contohnya, untuk quorum itu ialah jumlah minimal kehadiran para peserta dalam permusyawaratan, yaitu minimal 2/3 dari jumlah keseluruhan. Interupsi point of question yaitu memotong pembicaraan karena ingin menanyakan suatu hal dalam persidangan. Contohnya, interupsi point of question, saya ingin bertanya, apakah dalam sidang pleno 2 ini ada sidang komisi atau tidak? Interupsi point of privilege, yaitu memotong pembicaraan karena sedang dianggap menyinggung masalah pribadi. Contohnya, pimpinan sidang yang terhormat, sepertinya pernyataan yang disampaikan oleh Salma sudah menyinggung salah satu kandidat. Bisakah saudara Salma mengulangi pernyataannya tersebut? Seperti itu. Interupsi point of order yaitu memotong pembicaraan atau menyampaikan sesuatu di luar permasalahan yang sedang dibahas. Contohnya, interupsi point of order. Tadi pembina memberitahu bahwasannya waktu persidangan hampir selesai. Jadi kalau bisa, durasi persidangan dipercepat. Interupsi point of clarification, yaitu memotong jalannya pembicaraan untuk menjatuhkan masalah. Contohnya, untuk laporan pertanggungjawaban yang urutan awalnya PMB diganti dengan kaderisasi baru PMB. Interupsi point of order yaitu memotong pembicaraan lawan juga menanggapi permasalahan yang sedang dibahas. Contohnya, interupsi point of order. Menurut saya, rancangan tata tertib musyawarah anggota ini dibacakan secara berpasal. Sampai sini sudah paham kan teman-teman tentang cara dan teknik suatu persidangan? Semoga video pembelajaran kali ini dapat bermanfaat ya. Sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya. Contohnya, pas ada interupsi pas tiga ngobrol 30 3 kali 30 menit. Pura-pura diskusi itu.
presidium sidang yang terhormat. Contohnya nilai kapari, terus kan nilai kali itu. Nilai presidium. Oke, siap. Pesan-pesan. Iya, berapa? Kumaha aja sih? Presidiumnya sama MPS takut. Luas. Ya Allah, capek banget ya. Dewan jadi ustad. Pesan. Ah, gak ada. Video lapar kita. Pesan. Sulap cerdas. Video. Sokata. Sokata. Hormat, balik aja kan?